Unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung Kementerian Pendidikan Jakarta ricuh. Mahasiswa menolak adanya biaya pendidikan selama pandemi COVID-19. Saling dorong antara mahasiswa dengan kepolisian terjadi di depan pintu gerbang Gedung Kementerian Pendidikan Senayan, Jakarta Pusat pada Senin sore. Imbauan koordinator aksi melalui pengeras suara agar mahasiswa mundur pun tidak dihiraukan. Bahkan mahasiswa semakin berusaha menerobos barikade polisi untuk bertemu langsung dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Kericuhan mereda setelah kepolisian berhasil menenangkan pengunjuk rasa. Dalam aksinya, mahasiswa menolak pembiayaan pendidikan selama pandemi COVID-19 dan meminta pemerintah membuat regulasi potongan biaya pendidikan sebesar 50% karena tidak adanya aktivitas belajar mengajar secara langsung. Ada banyak sekali PR masalah pendidikan yang menyebabkan kita semua hadir di sini. Maka dari itu kita mengharapkan Nadiem Makarim harus punya statement terhadap permasalahan ini. Apa resolusinya? Sedangkan hari ini tidak ada satu statement pun dari beliau. Mahasiswa juga menyayangkan tidak adanya respon dari Menteri Pendidikan, padahal sebelumnya telah melayangkan permohonan secara tertulis. Dari Jakarta, Ranison Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pemuda diamuk massa setelah mencuri di toko perhiasan di kawasan Cihideng, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku nekat mencuri karena butuh biaya untuk pernikahan. Seorang perampok toko perhiasan menjadi bulan-bulanan warga usai aksinya digagalkan di Jalan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Aparat yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi pelaku yang babak belur dan tidak berdaya. Dalam aksinya, pelaku memecahkan kaca etalase menggunakan helm dan menjarah 9 keping perhiasan perak. Teriakan minta tolong pemilik toko didengar warga dan langsung menangkap pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku merampok karena terdesak untuk biaya pernikahan. Kebetulan di toko itu sendiri ada karyawan sedang ada di dalamnya. Setelah pelaku mengambil barang tersebut, kemudian lari dan tertangkap oleh karyawan maupun warga yang ada di sekitar TKP. Tersangka yang bersangkutan motivasinya yaitu untuk pernikahan, untuk biaya pernikahan. Pelaku kini beringkuk di sel tahanan Polsek Cihideng, Jawa Barat. Pelaku dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Nekat beraksi di siang hari, seorang pelaku jambret berhasil ditangkap usai melukai seorang ibu rumah tangga hingga tidak sadarkan diri. Video penangkapan pun sempat viral di media sosial. Penjambret di Makassar, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap usai melancarkan aksinya dengan target seorang ibu rumah tangga. Bahkan pelaku sampai buang air kecil di celana karena ketakutan saat aksi dipergoki oleh warga. Pelaku tidak berdaya setelah aksi kriminalnya berhasil digagalkan. Aksi bermula ketika korban bersepeda motor melintasi Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang pada Minggu sore. Pelaku merampas barang bawaan korban hingga korban terjatuh dari motor dan tidak sadarkan diri. Beruntung aksi pelaku diketahui oleh 2 anggota TNI yang berada di lokasi kejadian. Penangkapan pelaku pun viral di media sosial. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah 7 kali beraksi. Berapa kali? Terakhir. Berapa kali? 7. 7. Apa-apa saja biasa kau dapat kalau jambret? Sama apa lagi? Rata-rata apa? Itu hasilnya kau buat untuk apa? Beli apa? Belanja. Narkoba? Dikasih orang tua. Narkoba juga? Sabu-sabu? Kini, polisi sedang memburu seorang pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri saat pelaku pertama ditangkap. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah pelanggaran protokol kesehatan di Jakarta masih saja terjadi. Para pelanggar yang terjaring razia di Terminal Kalideres dihukum membersihkan sampah.
Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan bersama Satpol PP, TNI Polri berjaga di pos pemeriksaan pelaksanaan PSBB transisi di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Satu persatu awak bus dan angkutan umum yang hendak masuk ke dalam terminal diperiksa, seperti suhu tubuh, penggunaan masker, hingga jaga jarak. Meski para awak bus dan angkutan umum sudah menaati protokol kesehatan, namun masih saja ada warga yang melanggar. Petugas pun memberikan sanksi dengan membersihkan sampah di area terminal. Lupa pas nikung, baru ingat. Oh, tapi tiap jalan pakai masker? Pakai itu ada maskernya. Terus kenapa nggak dipakai tadi? Lupa kok itu. Saya minta maaf aja. Di masa PSBB transisi, Terminal Kalideres kembali dibuka untuk pemberangkatan dari sejumlah wilayah di Sumatera, Jawa, Banten, dan Bali. Namun tetap mengutamakan protokol kesehatan. Jadi kita periksa semua, seperti kalau akan menuju ke antar kota berarti dia harus menyiapkan surat SIKM. Kemudian dia wajib menggunakan masker, kemudian physical distancing, dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di Terminal Bus Kalideres. Beroperasinya kembali Terminal Bus Kalideres berdasarkan SK Kadishub DKI Jakarta tentang membukaan kembali layanan antar kota antar provinsi di seluruh terminal bus akap di DKI Jakarta tertanggal 8 Juni 2020. Dari Jakarta, Sore Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, razia penggunaan masker juga gencar dilakukan di sejumlah daerah. Pelanggar diberi sanksi berupa push up hingga dikarantina. Seorang pengendara roda 2 di Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terjaring razia petugas gabungan. Meski terjaring razia karena tidak mengenakan masker, pengendara motor ini justru melawan petugas. Peristiwa terekam kamera amatir ini terjadi di Pasar Karangbendo pada Senin pagi. Razia juga digelar di Purbalingga, Jawa Tengah. 9 pengendara terjaring lantaran tidak menggunakan masker. 3 dari mereka dihukum push up, sementara pelanggar lainnya diberi sanksi karantina selama sehari semalam. Bawa masker memang. Jadi kenapa nggak dipakai? Habis rokok lupa. Oh, ini tadi dapat hukuman. Push up. Berapa kali? 10 kali. Saat menggunakan masker. Dan itu kita data, kemudian kita lakukan pembinaan. Sanksinya apa, Pak? Artinya yang tidak sama sekali tidak memakai masker, kita nanti akan kenakan sanksi berupa karantina selama 1 kali 24 jam. Razia disertai pemberian sanksi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memakai masker saat pandemi corona. Dari Lumajang, Jawa Timur dan Purbalingga, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Pemirsa, mengetahui akan ada rapid test, banyak pedagang Pasar Bedeng Kemayoran, Jakarta tidak berjualan. Sementara ratusan pedagang di Pasar Tradisional Cakung Barat mengikuti rapid test. Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat menggelar rapid dan swab test bagi pedagang di Pasar Bedeng Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Petugas yang datang ke pasar sejak pagi mendapati pasar dalam keadaan sepi. Banyak pedagang yang tidak berjualan karena enggan dites. Hal ini menyulitkan petugas dalam memenuhi target pemeriksaan 75 pedagang. Petugas puskesmas terpaksa menghampiri pedagang yang tersisa secara satu persatu untuk dilakukan rapid maupun swab test. Mungkin kurang edukasinya saya rasa gitu ke pedagangnya, sehingga mungkin bukan cuma pasar di sini aja ya, mungkin pasar di mana-mana juga akan seperti itu. Seperti gimana, Pak? Kalau kita rapid test kan di mana-mana, kalau mau rapid test tutup, mau rapid test pasarnya juga pada tutup. Tapi alhamdulillah ada beberapa yang mau. Hasil swab akan diperoleh dalam 5 hari. Sementara pengelola pasar menerapkan protokol kesehatan, diantaranya mencuci tangan, jaga jarak, maupun menggunakan masker bagi pedagang dan pembeli.
Pembeli yang tidak mengenakan masker dilarang berbelanja di dalam pasar. Kalimalang silakan ikut rapid test mumpung gratis. Ya, silakan untuk ikuti. Sementara itu di pasar tradisional Cakung Barat, petugas Satpol PP dengan menggunakan pengeras suara menginformasikan kepada para pedagang untuk mengikuti rapid test yang digelar demi mencegah penyebaran COVID-19, terutama di klaster pasar. Sebanyak 100 pedagang telah mengikuti rapid test yang telah digelar oleh Kelurahan Cakung Barat bersama Puskesmas Kecamatan Cakung. Kami kolaborasi dengan Puskesmas untuk melakukan rapid test yang berada di pasar pasar. Kami sudah melakukan, target kami adalah 120, namun yang hadir pada pelaksanaan rapid test di Kalimalang sebanyak 100 rapid test. Mudah-mudahan hasil rapid test ini semua negatif ya, dan kami juga akan memberlakukan nanti di pasar-pasar, tentunya pasar Kalimalang dan pasar Cakung untuk melakukan ganjil genap. Meski pengadaan rapid test ini disambut baik, tidak semua pedagang bisa mengikuti rapid test lantaran harus menjaga dagangannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat sejumlah pedagang positif COVID-19, PD Pasar Jaya menutup Pasar Cideng Thomas dan Pasar Petojo Ilir Jakarta. Pasar ditutup selama 3 hari dan akan disemprot cairan disinfektan. Petugas gabungan dari Kelurahan Cideng dan Pasar Jaya menggelar sidak di Pasar Cideng Thomas, Jakarta sore tadi. Petugas menemukan sejumlah pedagang yang masih beroperasi, padahal PD Pasar Jaya sudah meminta pedagang untuk menutup lapaknya sejak kemarin. Segera ditutup ya. Ya, segera ditutup. Petugas memasang garis kuning dan menempel surat edaran sebagai penanda pasar ditutup sementara. Pedagang pun diminta menutup lapaknya untuk 3 hari ke depan. Kepala Pasar Cideng menyebut penutupan sementara ini karena ada 2 pedagang pasar positif COVID-19 dari hasil swab. Kita mulai action untuk melakukan penutupan pasar 3 hari ke depan untuk dilakukan disinfektan. Pedagang apa aja Pak yang? Kalau pedagang yang pertama itu umur 53 tahun, itu pedagang sayur, lokasinya di depan kita. Yang kedua 34 tahun, pedagang perabot di belakang, di kios. Selain Pasar Cideng Thomas, PD Pasar Jaya juga menutup Pasar Petojo Ilir Jakarta. Ratusan kios pedagang di pasar ini sudah dalam kondisi ditutup setelah adanya pengumuman larangan berjualan sementara. Penutupan pasar dilakukan setelah adanya 7 pedagang yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab yang digelar pada Sabtu pekan lalu. Dari hasil pemeriksaan tanggal 13 kemarin hari Sabtu, ada 7 orang, sementara 7 orang yang positif terkena COVID-19 ini. Nah, untuk itu kami koordinasi dari PD Pasar Jaya dan dari PD Pasar Jaya telah mengeluarkan surat edaran untuk penutupan sementara selama 3 hari. Dan dalam masa 3 hari ini kita akan semprotkan disinfektan dari damkar ya, disinfektan dari dosa selama 3 hari. Selama 3 hari ini pasar akan disterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Petugas juga akan berjaga di lokasi untuk mengantisipasi pedagang yang nakal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.